Assalamualaikum, Bu Dokter. Waalaikumsalam, Pak Dadang. Iya, saya cuma mau ngasih tahu itu Febri udah pulang. Kapan, Pak? Tadi. Alhamdulillah. Tapi Bu Dokter disuruh ke sana sama Mas Suha. Oh, iya udah, tunggu sebentar ya, Pak. Ya. Sus, Suster. Iya, Dok. Sus, saya disuruh ke rumahnya Pak Akum. Katanya Febri udah ketemu. Iya, Dok. Ya. Alhamdulillah. Sebentar, saya ambil kunci motor dulu. Suster. Nggak usah, ini Bu Dokter biar ikut saya aja. Oh, gitu. Ya udah, kalau gitu tolong taruh di meja saya, Sus. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Mari, Pak. Ayo, Suster. Ayo, silakan. Nanti Bu Dokter direbut lagi loh sama Kang Dadang, Ceng. Kayak Iko. Kenapa kamu melotot begitu? Kan saya memang tahu kejadiannya, Ceng. Ya udah Doi, tapi nggak perlu diulang-ulang. Itu kan masa lalu. Ini aku kemana sih belum pulang-pulang? Kan ke Jakarta jemput Febri. Aku ngapain pakai ngejemput ya? Kan Febrinya udah diantar pulang. Kan nggak tahu. Tahu apa, Ceng? Tahu ah, pusing. Ya makanya saya nanya. Saya juga pusing sama Akum, Ceng. Pusing sama kamu, Doi. Saya kan nggak ikut jemput, atuh, Ceng. Aduh, Doi. Udah, Doi. Kenapa sih? Udah dong. Iya. Kita ngobrolin yang lain aja ya. Ceng. Sini atuh, Ceng. Kejauhan ngobrolnya nggak enak. Ceng. Kamu mah begitu, Ceng. Kan kita CS. Senyum atuh, Ceng. Itu atuh, Ceng. Sakit, Doi. Lagian kamu pakai marah-marah kayak anak kecil. Ntar kamu stres kamu, Ceng. Kamu tuh yang stres. Aduh ninan, aduh narinaring, aduh raring, dudidadadang, aduh raring, dudididang, dadudadidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Man. Senang pisan, Alhamdulillah. Bagja teh mana, cuy? Kang Bos teh nuju ka Cianjur, ke temennya mondok dulu. Oh, bagus atuh. Kalau anak pondok sudah turun ke masyarakat. Ya mungkin kangen sama temennya terus silaturahmi sekarang. Iya. Aduh, Man, tanggung salib teh, Mang. Lanjut atuh. Mams, dulu kan aku kabur dari si Paps juga gara-gara Paps itu keras sama aku. Beda, Tut. Kalau papa kamu mah keras sama kamu itu buat kepentingan diri sendiri. Kalau Kang Akum keras sama Febri itu buat kepentingan Febri, buat kebaikan Febri. Tapi hasil akhirnya sama, Mams. Anak-anaknya sama-sama kabur. Makanya, kalau jadi orang tua itu jangan terlalu keras. Kan kasihan anaknya. Nanti satu saat kamu udah jadi orang tua, kamu pasti paham rasanya seperti apa. Kelamaan keles, Mams. Masa harus nunggu aku jadi orang tua dulu? Tut, duduk. Apa, Mams? Dengerin ya. Yang namanya TKW atau pembantu rumah tangga, itu kehidupannya muter-muter di situ aja. Nanti nih ya, ibunya jadi TKW. Abis itu anaknya juga jadi TKW. Abis itu cucunya juga jadi TKW. Mereka itu beranggapan kalau kehidupan mereka itu udah seperti takdir. Seperti lingkaran, di situ aja muter-muter. Kenapa Kang Akum keras sama Febri? Kenapa Mama tuh tegas sama kamu? Tahu nggak kenapa?
Karena Kang Akung sama Mama nggak mau anaknya itu berada di lingkaran yang sama. Kang Akung sama Mama mau anaknya itu, Febri dan kamu itu lebih maju keluar dari lingkaran itu. Paham, Moms, paham. Tapi maksud aku kan nggak mesti pakai cara yang keras. Kamu pikir tuh Mama sekolah tinggi apa sama kayak orang-orang? Enggak, Tut. Mama tuh nggak tahu bagaimana cara mendidik anak yang baik. Mama tuh nggak tahu. Yang Mama tahu, yang Mama rasa benar, itu yang Mama lakuin. Lagi pula Mama mah nggak keras sama kamu. Mama tuh tegas. Tuh kan. Itu tahu. Moms kan udah pernah bilang. Ya udah kalau tahu. Ih, jangan marah-marah dong. Siapa yang marah? Itu. Udah, kerja lagi. Mangga. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Dokter, Febrinya ada di dalam. Iya. Aceng, mereka mana, Aceng? Ceng, tadi pinggang saya dipeluk loh, Ceng. Dipeluk Burik. Peluk Bu Dokter atuh, Ceng. 100 buat Idoy. Parfumnya masih nempel loh. Ceng, mau cium nggak? Bung. Amit saya mah. Doi, tadi tangannya Dokter Clara. Aduh, lembut banget kalau dipegang. Berarti nggak pernah nyuci atuh Kang Dadang. 200 buat Idoy. Wangi kan? Siapa yang nyium kamu, Dang? Kalau Bapak marah gimana? Bapak itu nggak marah sama Febri. Bapak sayang sama Febri. Nenek bilang juga apa? Padahal mah Kang Akung teh enak. Febri cakep. Sudah kelas 1 SMP. 2 tahun lagi juga selesai. Tamat sekolah langsung berangkat ke luar negeri. Iya, Sep. Apalagi Ci Esi. Udah kerja lama sama majikannya yang sekarang. Udah punya channel. Ci Esi berhenti, Febri tinggal nerusin. Zahra juga sudah ditanyain sama majikannya Juhaya. Kalau tamat sekolah nanti, langsung kerja di Jakarta. Tapi saya sih pengennya Zahra kerja di luar negeri, Sep. Saya pengen punya anak lagi, Jang. Anak perempuan. Iya, saya juga. Tapi Juhaya nggak mau. Ceng, mau beli baju ini? Daripada nggak dapat orangnya, Ceng. Beli baju ini ada parfumnya dia. Aduh, Ceng, wanginya enak sekali, Ceng. Daripada parfum kamu yang ada buat ngebunuh kecoa. Enak aja buat bunuh kecoa. Parfum saya teh asli, Dang, mahal. Oh iya, kalau memang parfum kamu mahal, pakai sedikit aja udah wangi. Parfum kamu pakai aja semua sebadan-badan sampai seciraos tahu. Yang ada bukannya wangi, Ceng. Yang ada bengek. Pantes tukang sayur itu korban parfumnya kamu, Ceng. 300 buat Idoy. Makin lama makin kagum saya sama kamu. Mantap. Bu Dokter itu tahu karena bapaknya Febri itu sering cerita sama Bu Dokter. Bapak itu nggak mau kalau nantinya Febri itu seperti ibu, seperti yang lainnya. Bukannya ibu salah, yang lainnya juga nggak salah. Nggak ada yang salah. Semuanya melakukan itu karena mereka semua itu sayang sama anak-anaknya. Jadi bapak itu sayang sama Febri. Febri juga sayang sama Bapak. Tapi Bapak nggak pernah mau dengerin omongan Febri. Setiap hari Febri harus ikutin aturan Bapak.
Febri percaya deh sama Bu Dokter. Abis kejadian ini, Bapak pasti berubah. Pak Saum, Mohon. kita istirahat saja dulu. Pekerjaannya kita lanjutkan besok. Oh. Mohon. Biar kita tidak ketinggalan sholat berjamaah di musola. Ini teh pinggang. Kenapa pakai pegal segala? Tapi insya Allah kalau nanti sudah mandi, seger lagi. Sholat maghrib kan masih lama. Mohon. Pak Saum bisa istirahat dulu di rumah. Bener. Ayo atuh.